Puji Tuhan, selamat malam dan shalom bagi kita saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Amin. Saudaraku, malam hari ini malam yang cukup istimewa bagi kita karena mulai malam hari ini gereja kita boleh kembali untuk bersama-sama hadir di dalam doa malam. Jadi ini yang pertama sekali onsite saudara, dan minggu depan setiap Kamis puji Tuhan kita sudah boleh kembali untuk mencari wajah Tuhan di setiap tengah minggu. Saya percaya ini sesuatu awal yang baik untuk Tuhan boleh memulihkan, boleh memberkati setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dan malam hari ini saudara, saya mengundang saudara untuk benar-benar menyiapkan hati karena kita akan menerima pengurapan. Ya, Bapak Gembala akan berdoa untuk setiap kita dan memberikan pengurapan karena urapan adalah lambang kemerdekaan di mana Roh Kudus turun dan memenuhi kehidupan kita. Oleh sebab itu mari dari awal kita sudah minta ke Tuhan supaya Tuhan benar-benar menjamah dan mengurapi kita malam hari ini. Amin. Kami juga menyapa saudara yang menyaksikan secara live streaming. Shalom bagi Anda. Kami berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Dia hadir di tempat ini dan juga hadir memberkati saudara dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Haleluya. Kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan malam hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami boleh datang mencari Engkau di tengah minggu ini ya Tuhan. Kami percaya ini adalah momen yang sangat berharga bagi kami, di mana kami boleh beroleh kekuatan yang baru dalam hadirat Tuhan. Dan bahkan Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk kami boleh menerima pengurapan yang kudus. Di tempat ini kami percaya terjadi kelepasan, terjadi kemenangan pada saat Roh Kudus mengurapi setiap kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami persembahkan waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang sepenuhnya memimpin kami, bekerja di tengah-tengah kami, memulihkan kami, memberikan kemerdekaan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Dia hadir di tengah-tengah kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kekelaman, lewat lembah Kau temani aku. Roh-Mu bekerja untuk kebaikan kami Tuhan, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir. Kami buka hati kami dan kuasa-Mu mengalir. Bapa kekal mulia, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku.
biarlah mengalir bagi kami. Roh-Mu yang kudus Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, kami buka hati kami, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Amin. Oh syaralabaya ralabaya sikiria ralabaya ralabara ralabara ralabara. Haleluya, haleluya. Mengalir, yes Jesus, dari tempat maha tinggi, Bapa kekal, hadirat-Mu itu yang memulihkan kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan imanmu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Sungguh ini doa kami, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalir. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Benar Tuhan, mengalir Bapa kekal mulia, Kau hadir, memulihkan hati, kasih-Mu yang menyembuhkan kami malam hari ini, kuasa-Mu yang memerdekakan kami. Sekali lagi saudaraku, katakan mengalir. Mengalir kuasa, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Kami percaya Kau hadir Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri, jemaat Tuhan yang dikasihi, katakan mengalir Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat, oh mengalir Tuhan. Kau yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, memberkati hidup kami Tuhan. Mari kita sambil bangkit berdiri di hadirat Tuhan, angkat tanganmu, katakan mengalir. Oh kami siap ya Aba. Oh syarala barala 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 barala.
bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita sembah Dia, sembah Tuhan. Syarala barala 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 barala. Kami tenang bersamamu dalam hadirat-Mu, mengalir kasih-Mu, mengalir di hati kami. Oh, syarala barala 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 barala. Kuasa-Mu yang tidak terbatas, oh, mengalir, mengalir, mengalir kuasa-Mu. Syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Oh, Allah yang hidup, Allah yang mulia, Yesus Tuhan kami, Kau bekerja dalam hidup kami. Kasih-Mu bekerja, ya Tuhan. Oh, haleluya. Mari terus percayai Dia, saudara. Terus percayai Allah kita. Jangan pernah lemah. Haleluya. Kau sanggup, ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Oh, syarala barala 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 barala. Syarala barala barala ya syikirala barala 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 barala. Kami sembah Engkau Allah mulia, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa dalam hidup kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Syarala barala barala ya sikiria. Mari terus bebaskan roh-Mu, saudara. Kini araba ya syia bala 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 ya syia bala 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 syarala bala 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 syia bala 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 bala. Oh, ria bala 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 syarala bala bala bala. Haleluya. Haleluya. Saat ini roh-Mu yang bekerja bagi setiap kami, Tuhan. Oh, Jesus. Lawatan-Mu bagi kami, Tuhan, tidak terlewatkan dari depan hingga ke belakang. Oh, haleluya. Mari lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, syarala barala 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 ya syidididi. Mari saudara bebaskan roh-Mu. Engkau boleh berkata-kata dalam bahasa roh.
Engkau boleh berteriak, engkau boleh berseru. Mari masing-masing melayani Tuhan, saudara. Yesus, Yesus Tuhan. Oh Jesus, we worship you. Kami nikmati hadirat-Mu. Oh, glory to your name, Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. You are King, you are worthy. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Glory, glory, hallelujah. Mari agungkan Dia, Raja segala raja, Tuhan yang layak kita sembah. Glory, glory, Yesus Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Shalom Jemaat Betani Yestoya dan dulur-dulurku, puji Tuhan. Kita masih bisa ibadah doa malam di Betani Yestoya Malang, biarpun lewat online. Ayo sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu ini hidup dan berkuasa. Firman ini sanggup menolong setiap kami. Yang sakit akan disembuhkan. Kami percaya yang susah akan dihibur. Kalau kami ada di dalam kekurangan, firman-Mu akan menolong memberkati kami. Apapun masalahnya, firman-Mu lah jawabannya. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya, ini liburan lebaran. Tapi saudara masih bisa mengikuti ibadah doa malam Betani Yestoya Malang. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, seringkali kita ini menghadapi masalah hidup, persoalan hidup. Ya namanya orang hidup, bisa soal penyakit, ya bisa tiba-tiba hatinya susah. Ini untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba keluarganya bisa menghadapi masalah. Tiba-tiba bisnis pekerjaannya, tiba-tiba pelayanannya, tiba-tiba pendidikannya. Nah waktu saudara dan saya menghadapi masalah, Yesus hanya ingin satu, kita harus menang. Bahkan lebih dari pemenang. Jadi saudara dan saya saat ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa,
Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan pelayanan. Apalagi berkata saya mau cuti, bikin malu Tuhan. Kenapa? Itu orang yang kalah. Tapi kita hari ini harus berkata, apapun yang terjadi, saya pasti bisa menang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi saudara dan saya hari ini baru diacungi jempol oleh Tuhan kita Yesus. Kenapa? Karena kita tidak menyerah, bahkan akan mengalami keajaiban Tuhan. Nah, salah satu cara yang Allah berikan supaya kita hari ini bisa mengalami mujizat Tuhan, yaitu lewat iman. Mari kita akan mulai dulu dengan satu ayat dalam Lukas 1 ayat 37. Ya, di situ ditulis sebab bagi Allah, bagi Tuhan kita yaitu Yesus tidak ada yang mustahil. Jadi mustahil itu yang tidak bisa, nanti dijadikan bisa. Jadi saudara hari ini apa yang menurut saudara tidak bisa, gak mungkin. Itu Allah bisa lakukan. Mungkin ada yang berkata, oh iyalah Pak, itu kan arealnya Tuhan, bagiannya Tuhan. Betul, memang Tuhan kita bisa melakukan apa saja. Tapi jangan lupa, Yesus selanjutnya berkata apa di dalam Markus 9 ayat 23. Kata Yesus, ya saudara katamu, ya jika aku dapat. Nah ini saudara ya, terus kalimat berikutnya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau tadi Allah bisa melakukan apa saja. Sekarang saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan Yesus. Siapa aja yang percaya kepada Yesus. Dia juga bisa mengalami yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya sudah banyak ketemu orang-orang yang mengalami kesulitan. Bukan anak Tuhan. Bukan muridnya Yesus. Bukan orang Kristen. Tapi waktu saya bilang, Yesus bukan milik orang Kristen. Tapi milik dunia. Milik siapa saja. Dan siapa saja boleh percaya kepada Yesus. Saudara tahu waktu saya doakan, karena ada yang sakit keluarganya, disembuhkan oleh Tuhan. Jadi Yesus yang melakukannya. Kita tinggal percaya. Nah sekarang bagi orang yang percaya kepada Yesus, yang percaya kemampuan Yesus, yang punya kepastian bahwa Yesus bisa menolongnya, dia akan mengalami sendiri. Mari kita akan belajar di Alkitab bagaimana seseorang yang sudah tidak pengharapan, tidak punya lagi harapan, menyusahkan keluarganya, habis-habisan. Mungkin saudara juga hari ini merasa habis-habisan bukan hanya soal uang, tapi saudara sudah habis-habisan pengharapan. Saya sudah berharap ke dokter A, saya berharap kepada orang ini, saya sudah datangi bank ini, saya sudah datangi pertolongan kepada orang yang saya anggap pasti bisa nolong. Ternyata sudah tidak bisa. Buntu. Semua tidak bisa. Sekarang lihat ke atas. Yesus masih bisa melakukannya. Jadi saudara lewat iman, nanti saya terangkan apa itu iman. Mari kita akan baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Ya, kita akan baca dalam Matius 9 ayat 20 sampai 22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata kepada perempuan ini, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan ini. 12 tahun jangka waktu yang lama. Pendarahan tiap hari. Menderita, sakit, dirinya sakit, habis-habisan keuangannya. Keluarganya susah, orang lain juga susah. Ada saudara hari ini yang bikin susah orang lain? Menurut saudara, hari ini saudara sudah habis-habisan? Hari ini ada kabar baik. Yesus masih bisa menolong kita. Yesus masih bisa menyembuhkan kita. Yesus masih bisa memberkati kita. Yesus masih bisa adakan mujizat buat kita.
Kuncinya di mana? Iman. Apa itu iman? Iman itu percaya. Iman itu percaya. Dan iman itu akan diperkatakan. Kalau saudara tidak berani memperkatakan, berarti saudara tidak beriman sama Tuhan. Tapi orang yang beriman, dia punya kepastian, dia pasti akan ngomong. Coba kalau ada orang sakit, terus dia merasa tidak bisa sembuh. Tidak berani dia ngomong, saya pasti sembuh, gak berani. Tapi kalau dia punya iman, dia percaya Yesus bisa sembuhkan. Dia akan berkata apa? Saya pasti sembuh, saya pasti diberkati, saya pasti ditolong. Itu orang yang punya kepastian, yang beriman. Makanya malam ini saya percaya apapun masalah saudara, ayo berkatakan. Gereja kita lagi membangun, puji Tuhan. Nanti tanggal 9 Mei kita akan memulai pembangunan lantai 1. Kita sudah berkata, pasti selesai. Pasti Tuhan menolong. Yang ajaib, ada jemaat yang tiap hari transfer. Saya tidak tahu jumlahnya, tapi tiap hari katanya bendahara. Aneh, tapi itulah mujizat Tuhan. Tiap hari satu orang ini terus transfer, saudara. Berarti dia percaya bahwa ini taburan yang subur. Berarti Yesus bisa menolong memberkatinya. Kalau dia tidak percaya, ya tidak mau dia transfer. Saudara, hari ini mungkin saudara punya masalah. Buntu, tidak bisa, tidak mungkin. Yesus bisa melakukannya. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak bisa jadi bisa. Katanya Yesus, saudara dan saya sebagai orang yang percaya, kita juga hari ini, kita akan berkata, saya juga bisa. Saya pasti mengalami sendiri. Keajaiban Tuhan pasti terjadi. Gimana caranya? Lewat iman. Kita belajar dari perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Apakah dia murid Yesus? Tidak. Dia hanya mendengar. Saudara dan saya tiap hari baca Alkitab. Tiap hari bisa buka YouTube mendengar khotbah-khotbah. Pendeta-pendeta yang hebat ada di sana. Saudara tiap minggu bisa beribadah. Ini wanita hanya mendengar. Tapi dia sudah percaya. Yesus pasti bisa menolongnya. Saudara, hari ini apakah kepercayaan kita melebihi dari perempuan ini? Harusnya melebihi. Karena kita sudah tahu siapa Yesus kita. Tapi bukankah seringkali kita ragu? Bukankah seringkali kita berkata, enggak bisa. Sulit ini. Iyalah pendeta kalau ngomong enak. Ya itu yang membuat saudara dan saya tidak mengalami mujizat. Karena perkataannya tidak mencerminkan imannya. Orang yang punya iman yang kuat, punya kepastian. Dia akan berkata seperti perempuan ini. Asal nanti ku jamah saja jubahnya Yesus, aku pasti sembuh. Nanti saudara pun akan berkata, saya bersama Yesus, saya bisnis ini. Pasti bisnis saya diberkati Tuhan. Saya mau melayani bersama Yesus. Saya percaya pelayanan saya pasti ditolong oleh Tuhan. Saya hari ini mengerjakan pendidikan saya, sekolah, kuliah. Saya percaya Yesus akan menyelesaikan dengan sempurna. Tinggal saudara hari ini beriman apa tidak. Punya kepastian apa tidak. Harus punya kepastian. Siapa yang punya kepastian. Siapa yang punya iman. Hari ini pasti akan mengalami sendiri mujizat Tuhan. Ya Yesus bilang apa? Teguhkanlah hatimu. Mantep. Mantep no hatimu. Sudah pulang, imanmu menyelamatkan kau. Langsung sembuh wanita ini. Sekarang juga Yesus berkata kepada kita. Wes, mantep no ya hatimu ya. Teguhkan. Mantep. Katanya Yesus, sekarang mujizat sudah terjadi. Saya percaya saudara dan saya hari ini juga pasti mengalami mujizat Tuhan. Dan yakinlah sekarang terjadi. Katakan Tuhan saya mau mengalami sendiri. Kalau wanita ini bisa, wanita pendarahan 12 tahun bisa, saya juga pasti bisa. Tuhan orang lain bisa, saya juga pasti bisa. Tuhan tolong saya. Kalau orang lain sudah ditolong, saya juga pasti ditolong. Alami sendiri, alami sendiri. Allah tidak pernah lihat usia saudara. Mau anak-anak, mau youth, pemuda, mau orang tua, mau lansia. Hanya yang punya iman, yang punya kepastian. Dia mengalami sendiri mujizat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Yang tidak mungkin dijadikan mungkin. Terjadilah mujizat itu sekarang. Sekarang terjadi. Dan Yesus akan dimuliakan. Ayo kita akan berdoa.
Mari saudara angkat tangan saudara, saya ingin berdoa buat saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, tangan-tangan yang terangkat. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Kalau ada di antara mereka rumah tangganya yang bermasalah, bahkan ada di ambang perceraian, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, sekarang rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang harmonis, penuh kebahagiaan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau ada di antara tangan-tangan yang terangkat, ada bisnis pekerjaannya hari ini yang mulai bangkrut, mengalami hutang-hutang yang banyak. Dalam nama Yesus ditolong diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kalau ada di antara Tuhan mereka yang pendidikannya hari ini kesulitan membayar uang kuliah, uang SPP. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus diberkatilah mereka berlimpah-limpah. Tuhan kalau ada di antara mereka yang pelayanannya mulai kendor, mulai mau menyerah. Sekarang dalam nama Yesus roh mereka akan menyala-nyala kembali. Mereka akan melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan terjadilah mujizat malam ini. Semua dalam nama Yesus sudah mengalami sendiri. Dan Yesus yang melakukannya. Hamba-Mu berdoa sekarang dalam nama Tuhan Yesus mujizat sudah terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan, berikut adalah Betani Yestoya News untuk minggu ini. Hadirilah ibadah onsite tatap muka dan live streaming yang diadakan dalam 5 kali ibadah. Pada hari Sabtu dan Minggu 7 hingga 8 Mei 2022. Bersama Pendeta Lydia Ses dari Surabaya. Semua ibadah raya disertai layanan live streaming dan dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya Malang. Partisipasi dalam pendataan ulang data diri keanggotaan Gereja Betani Yestoya Malang bagi seluruh pelayan, jemaat di ibadah onsite tatap muka dan online, baik yang sudah mendaftar maupun rindu mendaftar dengan cara mengisi formulir melalui link di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor berikut ini. Kami terus berupaya untuk meningkatkan dan memberi pelayanan yang terbaik bagi jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja, maka jemaat dapat memberikan persembahan atau persepuluhan ke rekening gereja Betani Yestoya Malang dengan nomor 44096770000 atas nama Gereja Betani Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay, Linkaja, OVO, dan lain-lain. Demikian Betani Yestoya News untuk saat ini. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya yang saya kasih dan dulur-dulurku semua. Puji Tuhan. Ya, progres pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang 10 lantai. Tiap hari Tuhan Yesus adakan mujizat buat pembangunan gedung gereja kita. Ya, puji Tuhan, tahap 1 yaitu pengeboran dan pengecoran untuk fondasi sudah selesai. Kita sekarang masuk tahap 2 yaitu pembangunan gedung dari lantai 1 sampai lantai 10. Nanti tahap terakhir yaitu yang namanya finishing. Ya, saya berdoa supaya semua jemaat dan dulur-dulurku mendukung dan mendoakan. Pasti Tuhan Yesus akan menyelesaikan dengan sempurna dan Tuhan Yesus akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.
Mari saudara-saudaraku semua, jemaat Betani Yestoya dan dulur-dulurku, mari kita angkat kedua belah tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan